رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير بسند المتصل إلى الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين أما بعد. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. نعم. الرؤيا الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis yang pertama riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Pernyataan daripada Sayyidatuna Aisyah, untuk kita ketahui Nabi kita menikah dengan Sayyidatuna Aisyah pada masa usia beliau 6 tahun. Dan akad pernikahan tersebut itu berlangsung pada waktu Nabi kita masih di Mekah. Setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang secara pasti tidak ada seorang pun daripada sejumlah 11 wanita yang Nabi kita nikahin atau yang Nabi kita nikahi itu yang perawan pada masa usia remaja itu sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang pertama. Kemudian yang kedua wa dakhala biha, Nabi kita berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala pada masa usia beliau 9 tahun. Jadi yang dinyatakan di dalam kitab-kitab yang di sana dinyatakan bahwasanya 9 tahun itu tidak betul oleh pihak-pihak tertentu yang ada kepentingan dengan riwayat, karena dengan undang-undang dan juga dengan peraturan kita, undang-undang kita tidak memperbolehkan kepada wanita nikah pada masa usia 9 tahun, 10 tahun, harus pada masa usia laki-laki usia 18 tahun, perempuan pada masa usia 16 atau juga 17 tahun. Yang sehingga ditahrif hadis yang diriwayatkan di sini, di mana dengan baginda dakhala dia berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah pada masa usia 9 tahun. Itu hampir ke semua riwayat, dan Nabi kita meninggal dunia pada masa usia beliau 18 tahun. Itu hampir tidak ada khilaf, berbeda pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, daripada hadis yang diriwayatkan di sini, di mana dengan beliau menyatakan permulaan daripada segala-galanya awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyi, permulaan daripada wahyu itu sebagai muqaddimahnya ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi-mimpi yang bagus itu mendapatkan ulasan dan keterangan daripada hadis, dimana dengan kita memimpikan sesuatu perkara yang elok, atau dengan kita dimimpikan oleh seseorang. Ar-ru'ya salihah ayyaraha ar-rajulu au yura lahu. Mimpi yang kita mimpikan, mimpi pergi ke Mekah, mimpi berjumpa dengan para masyayikh, mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yura lahu. Yura lahu sekedar misal dengan hamba Allah Jalla wa Ala pada waktu sedang berada di Johor. Salah seorang daripada sahabat kita pada waktu di Johor baru, pada waktu itu ditemui oleh salah seorang mahasiswa yang dia sudah bertugas sebagai imam, datang sambil menangis-nangis. Jadi pada waktu itu siang berkenan pun terasa heran, ada masalah apa yang nak diceritakan. Jadi kita pun bercerita pada saat ketika itu, yang kata dia bermimpi melaksanakan sembahyang berjamaah, dan juga diinformasikan bahwasanya yang menjadi imam itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sahabat kita yang menjadi makmum di belakang, yang kanunnya adalah baginda Nabi, yang menjadi imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai sembahyang, maka dengan dia pun maju ke depan untuk bersalaman. Masa maju ke depan, ternyata kata dia
bukan baginda Nabi. Yang dilihatnya itu adalah orang yang berkenaan. Nah, itu termasuk au yura lahu. Cerita ini pernah diceritakan sebelumnya, itu antara Profesor Dr. Abdullah Marzuq, Doktor Profesor yang ada Marzuqnya di ujung, Dr. Muhammad, bukan Marzuq, yang Marzuq, Doktor Profesor Dr. Abdullah Muhammad Tusabur, ujungnya Marzuq, dengan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Pada masa itu dengan mereka dibawa atau dengan beliau dibawa atau bersama pergi ke Mekah untuk berziarah ke tempat Syekh Muhammad Alwi Maliki itu dengan Profesor Dr. Umar Hashim. Jadi dua orang tadi itu dengan Dr. Syekh Marzuq dan juga dengan Dr. Profesor Umar Hashim berjumpa ke sana, yang agak mengundang perhatian daripada Dr. Umar Hashim. Ini cerita daripada sahabat-sahabat kita di Kelantan. Jadi yang betul-betul mengundang perhatian, nampak mesra sungguh antara Dr. Marzuq dengan Syed Muhammad. Nampak seperti kenal sejak pada beberapa waktu yang lalu. Kita kan kalau pada itu tidak kenal sangat atau tidak kenal langsung, ya kita ya khair, apa kabar, baik, alhamdulillah. Setakat 2, 3, 4 kata-kata dan selesai. Sementara pertemuan tadi itu begitu mesra. Maka ditanya oleh Dr. Umar Hashim, ini awal kenal lama kah? Atau pernah terjumpa kah dengan Syekh Muhammad? Jadi kata beliau, wajah yang semacam itulah yang aku lihat pada saat ketika aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya au yura lahu. Jadi teman kita memimpikan tentang kita dengan mimpi yang bagus. Jadi kata dia, saya tengok awak mengaji pertama kali di depan Al-Imam Al-Bukhari, aku terjumpa dalam mimpi saya bahwa saya dengan kamu bertalaki ilmu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu au yura lahu. Ana tengok awak sedang bugil di tepi pantai di dekat sialan loh. Itu mimpi yang macam itu jangan diceritakan buat hati teman kita jadi sakit ya. Kecuali kalau dengan tujuan untuk menasehatinya agar dia tidak terbabit. Sebab kata ulama, pakaian dengan telanjang. Kalau dengan seseorang itu pakaiannya labuh, pakaiannya lengkap daripada atas sampai ke bawah, tidak ada bagian anggota yang terbuka, tidak ada bagian anggota yang terselap, itu menunjukkan kepada keimanan dan keyakinan yang mantap. Sebaliknya, waliyadzubillah, itu menunjukkan atas nipisnya atau juga atas dangkal al-iman wal yakin daripada diri seseorang. Jadi kalau ternyata imannya atau dengan pakaian yang kita lihat hanya setakat sampai ke lutut, sampai ke paha, atau tidak berpakaian langsung, berarti dengan orang itu telah terkoyak daripada iman dan yakin. Kembali, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya, Nabi kita tidak pernah melihat satu mimpi illa ja'a mithlu falakis subhi. Tidaklah Nabi kita memimpikan sesuatu melainkan akan nampak sebagaimana siang hari, sebagaimana fajar terbit. Oke, ini perumpamaan daripada hadis agak sedikit susah kita pahami. Tiap mimpi yang Nabi kita mimpikan itu nanti pada esok harinya atau pada siang harinya itu akan nampak seperti falakis subh, seperti suasana cerah di pagi hari. Jadi macam mana seperti jam-jam sekarang, bukan pada waktu kita selepas melaksanakan salat subuh, tapi jam-jam sekarang kira-kira sudah hampir matahari terbit, sudah hampir sampai pada waktu isyraq, atau kita sekarang sudah berada pada waktu duha. Secerah itu taksiran daripada mimpi yang Nabi kita mimpikan. Jadi kalau dengan kita tergolong di kalangan orang-orang yang baik, apa sih yang kita mimpikan? Kalau seandainya kita mimpi kawin, mimpi dapat duit, mimpi pergi ke Mekah, mimpi berkunjung, mimpi berjumpa seseorang, maka akan seperti itu juga nanti tafsirannya pada waktu kita jaga. Ternyata memang benaran. Di luar daripada dugaan kita, ternyata dengan kita dapat duit. Jadi kita katakan tak terlalu heran sangatlah. Memang saya juga beranggapan akan seperti itu. 3 hari yang lalu saya bermimpi dapat duit. Jadi saya tidak heran sangat kalau kemarin saya berjumpa dengan salah seorang daripada sahabat kita dari Mekah,
mualad asal daripada Melayu Mekah, Malaysia, duduk di Mekah dan juga dengan adik-beradik sanak saudaranya semuanya di sana menawarkan diri kepada saya dan dia suruh saya untuk beristikharah sebab seminggu sebelumnya pun juga saya mendapatkan mimpi yang semacam itu. Itu makna tidak ada mimpi yang Nabi kita mimpikan illa jaa mislu falakis subhi, melainkan akan datang tafsirannya seperti suasana ceria di waktu pagi. Nah, qala khatwa-khatwa setapak-setapak. ثم حبب إليه الخلاء. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Setelah kira-kira dalam 6 bulan. Cerita mimpi tadi itu kira-kira dalam 6 bulan. Supaya kita dapat menghubungkan dengan hadis Ar-ru'ya salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwwati. Mimpi-mimpi yang bagus itu merupakan satu bahagian daripada 36 perkara kenabian. Itu bagaimana hubungkannya nanti. Jadi selepas mimpi yang semacam tadi, mimpi yang terjemahannya, mimpi yang tafsirannya, mimpi yang dengan keterangannya nampak seperti suasana di siang hari yang cerah. Jadi selepas 6 bulan daripada mimpi, hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian Nabi kita terasa bening dan suka menyendiri. Al-khala' telah al-khalwah, suka berkhalwat, suka mengasingkan diri daripada keramaian, menjauhkan diri daripada masyarakat, berkhalwat dan munajat, berdoa dan memohon beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ala millati Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Summa hubbiba ilaihi khala'u fakana yakhlu bi ghari Hira. Nabi kita berkhalwat di gua Hira. Boleh tahan. Kalau dengan kita naik insyaallah tidak kurang daripada dalam perjalanan 1 jam naik. Dan perbedaan antara Jabal Nur dengan Jabal Thur, kalau dengan Jabal Thur itu mendatar naik begitu. Tapi kalau dengan Jabal Nur agak curam ya disebut. Jadi seperti itu, keliling dalam 1 jam. Sekarang sudah tidak digunakan lagi jamaah haji, jamaah umrah atau orang yang bersejarah ke sana untuk menaiki kawasan-kawasan yang bersejarah. Kalau kita kembali kepada catatan sejarah dan juga taklikat daripada para alim ulama dan pada peristiwa, ingat supaya jangan sampai nanti kita dikelirukan. Pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi kita dipertemukan dengan para nabi-nabi dan rasul, sebelum Nabi kita mengimami para nabi-nabi dan rasul di Baitul Maqdis, Nabi kita ditransitkan pada 2 tempat. Tempat yang pertama Baitul Laham. Tempat yang kedua Tur Sina haitsu kallamallahu Musa taklima. Jadi pada saat Nabi kita ditransitkan di sana, itu maksudnya apa? Nabi kita disuruh berhenti sholihahuna. Sembahyanglah baginda di sini. Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Jadi setelah selesai sholat dilaksanakan, Nabi kita bertanya. Jadi kata malaikat Jibril alaihissalam, pendamping baginda malaikat Jibril dengan Mikail, itu adalah Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Renung sejenak, pahami secara cermat. Baginda Nabi disuruh untuk mentakdim atau juga untuk memperingati, untuk datang mengunjungi tempat kelahiran Nabiullah Isa. Takkan tidak boleh dalam agama kita untuk kita merayakan dan memperingati hari kelahiran baginda. Beda, tadi itu tempatnya saja. Justru dengan tempatnya ternyata dengan baginda ditransitkan, diberhentikan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sembahyang di situ. Jadi sebagaimana dengan baginda pada waktu atau dalam perjalanan Isra wal Mi'raj disinggahkan di Bait Laham, di tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian dalam perjalanan yang selanjutnya dalam beberapa waktu Nabi kita disuruh singgah kembali untuk melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Di mana? Itu adalah Tur Sina, tempat munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam haitsu kallamallahu Musa taklima. Apakah ada larangan daripada hadis tadi itu? Apakah ada isyarat cegahan daripada riwayat yang disebut tentang ketidakbolehan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah? Sekarang kalian sudah pergi ke Abul Hol, piramid sudah ada yang masuk, Fir'aun ada yang bergambar, selfie lagi dengan Fir'aun di situ. Terus dipermasalahkan tentang merayakan Maulid Rasul. Dikatakan bid'ah dhalalah. Jadi seakan-akan aneh jadinya. Kita tidak mengatakan seperti yang mereka tidak berpikir,
Tapi kalau seandainya mereka mau mengamat, mau buka telinga, buka hati, minta dibukakan kepada Allah pintu hati dan telinganya, insya Allah akan nampak kelihatan yang ternampak dengan salafun salih itu dengan ulama-ulama kita dahulu, baik itu dengan perayaan Maulid Rasul atau juga datang mengunjungi tempat-tempat bersejarah Nabi kita, tidak hanya sekedar datang berkunjung atau sampai ke tempat berkenaan, bahkan Nabi kita disuruh untuk melaksanakan ibadah di sana, di tempat yang namanya Tur Sina, di tempat yang namanya Baitul Laham. Jadi atas pertimbangan apa dan apa sebab musababnya dan apa mubarirat daripada kalian yang mengatakan haram dengan kita menziarahi seumpama Gunung Uhud, seumpama Jabal Nur, seumpama Jabal Sur, seumpama Jabal Rahmah, itu kesemuanya tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat mulia. Jadi kalau itu dipertanyakan, kita katakan orang yang pertama yang melawat tempat-tempat mulia itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Kalaulah tidak bentuk dan tidak merupakan lawatan, tidak dalam bentuk lawatan yang paling tidak Nabi kita singgah dan sembahyang. Qala summa hubbiba ilaihil khalabu fakana وكان يخلو بغار حراء ويتحدث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. Jadi at-ta'abbud layali dawatil adad itu tafsir daripada tahannus. Sumaya tahannasu, bila Nabi kita bertahanus, beribadah. Apa maksud daripada tahannus? At-ta'abbud layali dawatil adad, beribadah dalam beberapa malam yang terhitung, 3 malam, seminggu, 10 hari. Jadi Nabi kita dibekali oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha untuk melaksanakan ubudiyah secara ikhtilat, secara bersembunyi di Gua Hira itu sepanjang dalam beberapa minggu. Nah, yatahannasu bi ghari Hira wa huwa at-tahannus wa al-ibadatu, beribadah dalam beberapa malam yang tertentu. Nah, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwaj. Qabla an yanzi', sebelum Nabi kita patah balik. Nah, saatnya mencabut, sebelum Nabi kita kembali ke rumah, sebelum Nabi kita berjumpa kembali dengan istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau kita melihat daripada beberapa aspek perbandingan antara Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kamula minar rijali katsir, Nabi kita bersabda sempurna di kalangan kaum laki-laki itu ramai, walam takmul minan nisa'i illa, dan tidak sempurna di kalangan kaum perempuan kecuali Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Asya, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Fatimah. Ada yang mengatakan yang kelima dalam riwayat adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Masing-masing punya kelainan. Tapi satu-satunya wanita yang tidak pernah terjumpa dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang dengan beliau menyimpan rasa cemburu itu hanya kepada Sayyidatuna Khadijah saja. Tak pernah terkumpul, tak pernah terjumpa, tak pernah tengok gambar, tak pernah ada pertemuan. Jadi kenapa? Nah, kenapanya nanti dijawab. Jadi dengan Sayyidatuna Aisyah, kelainan yang lain daripada istri Nabi kita lainnya, satu, pada usia yang dekat. Yang kedua, satu-satunya di kalangan istri Nabi kita yang perawan, yang Nabi kita nikahi dalam keadaan gadis, dalam keadaan darah adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dari sudut lain, kemuliaan dengan Sayyidatuna Khadijah yang pada waktu Nabi kita kawin dengan beliau itu tidak ada sembarang atau tidak ada seorang pun daripada istri Nabi kita yang bersama beliau. Mumtaridah. Jadi kalau seandainya Sayyidatuna Aisyah membanggakan diri, tua-tua semuanya udah punya anak, udah tua, punya anak, seperti Sayyidatuna Ummu Salamah. Nih, cantik, remaja, muda, yang bujangan, satu-satunya yang bujang daripada istri baginda Nabi adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ala sabilil ikhtirat, dua orang istri Nabi kita ini masing-masing menyebutkan kemuliaannya. Jadi kata Sayyidatuna Khadijah, memanglah kamu tuh perawan, tapi kamu masih ada madu-madu daripada yang lainnya. Nih, yang walaupun janda, tapi sendirian saja yang memiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dalam berapa lama
Jangan. Sejak dalam berapa lama jangan begalu. Sejak dalam berapa lama? Lama sekali. Jadi daripada usia baginda 25 tahun sampai Nabi kita menerima wahyu pada usia 40, berarti 15 tahun. Sampai beliau wafat. Setelah Nabi kita menerima wahyu, dakwah baginda di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun, meninggalnya Sayyidatuna Khadijah kira-kira dalam 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Berarti terkumpul dengan baginda sebelum menjadi Nabi dan Rasul hampir tidak kurang daripada dalam 15 tahun. Nah, setelah menjadi Nabi dan Rasul hampir tidak kurang daripada dalam 11 tahun. Maknanya berkumpul dengan baginda tidak kurang daripada dalam 26 tahun. Yang lain-lainnya ya memang dengan Sayyidatuna Aisyah, nanti dengan Sayyidatuna Hafsah, nanti dengan Sayyidatuna Saudah, nanti dengan Sayyidatuna Maimunah, nanti dengan Sayyidatuna Safiyah. Itu diantara daripada kelainan-kelainan yang ada pada diri pribadi mereka masing-masing. Kembali qabla ayyazi'ila ahli, sebelum Nabi kita kembali ke pangkuan keluarga untuk mendapatkan bekalan kembali yang membekali. Bayangkan, jadi kalau seandainya ada madu dengan Sayyidatuna Khadijah, mungkin barangkali seseorang dapat memahami, beliau dapat memahami, tapi pada waktu itu tidak ada madu. Satu-satunya yang menjadi istri baginda dan Sayyidatuna Khadijah, tapi dengan beliau tidak keberatan untuk membiarkan atau mengizinkan Nabi kita bertahanus dalam beberapa malam di Gua Hira. Khawat di belakang. Jadi mudah-mudahan ke depan bagilah suami di tempat pengajian. Jangan berkepit-bekepit kata saya di sini, berhimpit-bekepit dengan saya. Ya abang, bagaimana abang? Ini daurahnya Ustaz Nazrul, daurah. Tak payah daurah anak kita, daurah di rumah aja lah bang. Bagilah suami ngaji, bagilah suami khurud, bagilah suami bersyarah, pergi Skandaria, Ismailia, pergi Tanto. Tapi yang betul ya, khurud nih pengajian nih, Syekh Abdul Bais Al-Iskandarani. Jangan katanya ngaji, katanya jumpa di kuliah tip di situ dengan akhwat di sana. Itu juga tidak betul. Jadi ala kulli hal, kenapa sampai dengan Sayyidatuna Aisyah menyimpan rasa cemburu kepada seseorang yang dengan beliau tidak pernah terkumpul? Jadi kata beliau, dikasrati zikrihi laha. Karena Nabi kita senantiasa sebut, ini Abdan nih, hati. Kalau pada Abdan, kalau punya istri lebih daripada satu, maka amin. Maka kalau bisa kita kena giliran dengan yang mana satu, jangan sebut yang lainnya. Kalau kamu dengan yang pertama saja yang kau sebut. Jadi kecuali kalau dalam keadaan emergensi, dalam keadaan perlu sangat saja, baru kita sebut yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Pada waktu kena giliran dengan yang kedua, jangan banyak sebut yang pertama, jangan sebut yang ketiga dan yang keempat. Kalau nak sebut dia saja. Kalau perlu ditahlilkan, sebut dia namanya apa. Jadi tentakkan dengan lagu misalnya Hafsah sama dengan subhanallah seperti itu. Kenapa? Daripada hadis tadi itu dapat kita pahami, perempuan akan merasa cemburu kalau pada saat nama madu dia kita sebut. Jadi ini untuk temannya Khadijah ya. Nanti kita kata, oh jangan lupa, itu dulu itu temannya, itu tetangganya, itu teman baik. Itu Masya Allah tabarakallah pada masa sama-sama dengan Sayyidatuna Khadijah, pada masa pergi bersama dengan Khadijah. Nabi kita senantiasa sebut sampai kalau pada waktu menyembelih kambing pun, kambing dengan daging-dagingnya diagi-agikan, diberikan ke sana dan kemari, ada satu kantungan, satu bag plastik, jangan lupa antar ke tempat fulan. Oh, jauh sangat. Atau siapa? Kenapa ya Rasulullah? Sebab itu teman baik dengan Sayyidatuna Khadijah. Itu yang membuat Sayyidatuna Aisyah jadi cemburu pada aku tidak pernah terkumpul dengan beliau. Sumayan sabila ahlihi ke tempat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Wa yatazawwadu lidzalika. Tazawwud artinya membuat bekalan untuk keperluan tadi. Tazawwud membuat bekalan untuk keperluan khalwah di Gua Hira. Naam. Thumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha.
hatta ja'ahul haq. Hatta ja'ul haqq, jadi bolak-balik, mundar-balik itu cerita tuh dalam beberapa masa. Habis bekalan di Gua Hira Nabi kita turun, maka dengan Sayyidatuna Khadijah mempersiapkan kembali bekalan untuk yang selanjutnya, mundar-mandir, bolak-balik daripada Ghar Hira, daripada Gua Hira ke rumah, daripada rumah ke Ghar Hira dalam beberapa waktu ditinggalkan. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, akhwat, kalau Allah takdirkan dapat pasangan suami di sini, agar bagaimana akhwat harus mampu, harus boleh, Malaysia boleh. Itu slogan kita dahulu untuk membuat suami kita jadi orang ahli, untuk membuat suami kita jadi orang yang pakar spesialis, untuk membuat suami kita menjadi orang yang terbaik di kalangan para mahasiswa, di kalangan para penuntut ilmu di lembah Sungai Nil ini. Itu peranan daripada seorang istri. Nak buat Ustaz Nazrul ini jadi hebat seperti apa, itu peranan daripada istri di rumah. Nak buat suami itu akan jadi seperti apa, itu adalah kebijakan dan perilaku dan perangai istri kita di rumah. Sehingga boleh buat suami hidup jadi tidak keru-keruan karena istri. Membuat kehidupan suami jadi tidak keru-keruan karena disibukkan dengan urusan itu dan ini. Ya Allah, bang, urusan anak bang, tolong gantikan kantinnya bang, masak bang, kemaskan bang, abang, belum. Akhirnya dengan suami sudah tidak boleh, mau baca mukarrar, baru bismillah, bang, belum masak lagi nih, ayo oke, nanti saya belikan makanan, beli makanan, baru nak buka mukarrar, mahzub, muhim jidan, yang hak muhim jidan pun tak terbaca. Apalagi yang mahzub, ghairu muhim, muhim. Akhirnya yang muhim tadi yang keluar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagi ruang sebanyak-banyaknya kepada suami. Kenapa? Sebab peranan daripada suami, kebaikannya, dakwahnya, ubudiannya, nasihatnya, pencerahannya, bimbingannya. Kalau sampai pada tahap karya tulis-menulis, sampai pada tahap mengarang kitab, itu kebaikan yang diperoleh oleh suami. Insya Allah dengan istri akan mendapatkan habuan yang banyak atau yang terbanyak. Kenapa? Sebab asbab musabab. Suami boleh fokus, boleh konsentrasi, boleh paham, boleh menyimaknya, boleh mengamatinya. Itu karena peranan daripada istri tercinta yang sangat-sangat bertoleransi dengan keadaan. Tengok, dengan begitu Nabi balik ke rumah, buat bekalan itu udah siap, bukan Nabi kita yang buat. Mungkin dibuatkan serunding barangkali ya, dengan serundingnya, ketupat rayanya, nasi empiknya yang boleh tahan lama. Itu yang dibekali oleh Sayyidatuna Khadijah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira. Hatta ja'ahul haq, sehingga datang wahyu. Al-haq yang dimaksudkan situ adalah wahyu, atau yang dimaksudkan itu adalah perkara kenabian. Anda mau belajar apa-apa? Khair. Jazakumullah khair. Tidak ada kita. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira. Sehingga datang wahyu Allah, malaikat Jibril alaihissalam, di saat Nabi kita lagi sedang berada di Gua Hira. Apa yang dapat kita pahami? Jadi untuk ketenangan, untuk kita membeningkan hati dan perasaan, untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Allah, memang harus ada situasi, suasana dan keadaan yang menunjang. Sulit untuk kita dapat memahaminya kalau di kepala kita ada bermacam-macam, ada 1001 masalah dan problem. Sulit untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala kalau pada itu handphone masih kita aktifkan, TV masih bunyi, dan juga dengan bunyi persedikan yang namanya horn dimainkan. Kalau dengan kita, kereta kita Malaysia yang second hand, itu kalau dipecah-pecah, yang paling mahal harga yang second hand, hornnya. Kenapa? Karena tak pernah digunakan. Betul. Lampu kita ada guna, ekor kita ada guna, pintu kita ada guna, semuanya ada kita guna. Yang tak pernah kita guna onnya. Makanya pada waktu dijual mahal harganya. Kenapa? Masih original lagi. Itu ceritanya. Nah, jadi suasana motor nih, belum lagi dengan matrimpitnya. Kadang-kadang mereka menguasai separuh jalan. Ini jalan tol. Di sebagian tempat di Indonesia, di tol motor tidak boleh masuk.
Sementara kita di sana kalau dapat kumpulan, ya mat-mat ini dari mana sebenarnya? Ada mat rimpit, ada mat sabu, ada mat apa-apa sih. Gimana kamu paham? Sabu itu satu dengan Menteri Pertahanan itu Jaka. Banyak juga yang nama-namanya seumpamanya. Cuma tak sampai kepada telinga kita saja. Jadi ada Mas Saleh, ya kan? Ada Mas Saleh, ada mat rimpit, ada mat yang tadi itu. Nah, jadi saya cerita mat dan apa hubungannya orang Eropa kita sebut dengan mat Saleh. Nah, nantilah ala kulli hal asbab nuzulnya itu apa? Pasti ada asbab nuzulnya kenapa dengan penamaan seperti itu. Seperti yang kita sebut malam kemarin tentang Cina buta. Padahal yang buta itu adalah Melayu. Tentang penamaan sirap Bandung. Sedangkan orang Bandung tidak tahu tentang nama sirap itu. Sampai kepada tahap goreng Cina, goreng Jepun. Saya rasa pasti Jepun tak pernah makan nasi goreng itu. Tapi ternyata dimakan sama orang Melayu. Gulai al-bajri, gulai korma, buah korma. Katanya buah korma atau masa korma itu juga ada di India. Kembali, peranan daripada seorang istri sangat-sangat menentukan untuk masa depan suami tercinta Sumayanza. Maka kalau yang kita dambakan tadi itu ketenangan, kita nonaktifkan, kita matikan semua peralatan komunikasi. Jangan sampai ada sebarang gangguan yang mengganggu masa kita belajar, masa kita beribadah, masa kita bersama. Kalau Anda perasan di hotel-hotel yang ada kelas, itu akan ada steker, tolong jangan diganggu. Tenang, duduk. Jadi steker itu kita tampalkan atau kita balik di yang kita bulat itu pintu bukan pintu tuh. Nah, supaya orang tak kacau kita. Takkan dengan kita pada waktu kita bersama pasangan, pada waktu kita lagi sedang meeting, atau juga pada waktu kita lagi sedang menulis, itu dengan kita, takkan dengan keadaan kita seperti itu, lebih kita utamakan daripada detik-detik waktu kita berkomunikasi, berubudiyah dengan Allah. Bagus, tapi kadang-kadang tulisan itu tidak nampak dan juga tidak dipatuhi. Tidak ada panggilan seindah seruan Allah. Kemudian ada gambar handphone dipangkah merah lagi di situ, tapi tetap kita tidak nampak, tetap dengan kita tidak membaca. Semakin hari keadaan semakin parah, khutbah lagi sedang berlangsung, ternyata dengan peranan daripada handphone sudah sampai kepada tahap merusak ibadah dan komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai satu anugerah nikmat pada abad modern, anugerah nikmat yang dengan kita dapat berkomunikasi, dapat berhubungan dari jauh ke jauh, dan juga kadang-kadang dengan kita dapat menatap muka orang yang sedang berbual-bual dengan kita. Itu anugerah, itu nikmat. Tapi jangan sampai awak kacau ibadahku. Tapi jangan sampai Anda membuat aku jauh daripada Allah. Itu dengan bahasa sederhananya. Handphone dikatakan adalah merupakan alat yang mampu untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, itu bahasa kita dahulu. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jauh sejauh manapun, lagi ada di Mekah, lagi ada di Madinah, lagi sedang berada di Eropa. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Dengan hitungan detik, kita sudah boleh hantar surat, hantar misis kita ke tempat berkenaan atau kepada saudara kita di mana saja dia berada, secara seketika. Terserahlah tentang bunyi seperti apa, yang serah pasti kita sudah terima balasan secepatnya. Itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Dalilnya jangan di sini, atau boleh tengok orang Arab, atau kita boleh tengok orang Melayu di iu pada umumnya. Kalau pada saat kamu tengok sini laki-laki, sini perempuan lagi sedang bersama di sebuah restoran, yang dua orang ini bersimbang, Anda boleh alamatkan itu petanda yang dengan mereka berdua ini masih sedang bermata air, lagi sedang berpacaran. Tapi kalau pada waktu kamu tengok sini laki-laki, sini perempuan, yang satu sibuk mengusap, klik lagi, yang ini pun juga sibuk, itu buktikan saja itu sudah jadi pasangan dua laki istri. Dari mana boleh semacam itu? Sebab yang guna kesempatan orang pada itu, kan kalau pada itu lagi sedang bermain cinta, lagi sedang
bermain cinta atau berpacaran dengan bahasa di sana. Kita tak menggunakan handphone. Nih, live nih. Nih yang original. Bukan dari jauh ke jauh. Maka simbong cerita mesra sekali pegangan tangan. Ini bukan cerita halal haram. Itu kalau pada tuh masih bertunangan. Asik sekali. Tapi kalau pada tuh yang dua orang berhadapan tadi itu, masing-masing sibuk dengan grup WhatsApp-nya, sibuk dengan handphonenya, itu berarti itu udah kawin. Itu orang sudah jadi pasangan. Jadi tak kisah sangat. Istrinya sibukkan dengan urusan apapun tak kisah. Macam manapun kamu balik rumah tetap istriku aku juga. Dan juga sempian macam manapun balik rumah tetap suami aku juga. Kita bersimbang tak bersimbang, kita mesra tidak mesra, tetap kita pasangan dua laki istri. Itu berarti menjauhkan yang dekat. Mak cerita masing-masing dulu, wow, mesra sedap atau juga seronok sekali. Mak cerita, ayah dengar, adik-adik kita dengar, kita juga begitu puan, ketawa semuanya, senyum semuanya, restu semuanya. Kemudian nanti adik lagi cerita, kita dengarin. Kemudian nanti dengan abang kita cerita, kita dengarkan, kita berikan tumpuan. Sekarang sudah tak ada lagi suasana seperti itu. Bekelah, mak hihihi, ketawa sendiri, papa, ya lalu. Siapa yang disumpahin dari itu? Handphone. Ada cuman grup WhatsApp-nya. Jadi anak tidak tahu urusan kita, kita juga tidak tahu tentang hal ehwal mereka dengan grupnya, kita juga dengan grup kita masing-masing. Itu istilah menjauhkan yang dekat. Sumayanza, terus habiskan. Faja'ahul malak faqala iqra. Iqra. Hatta jauh hakku sehingga sampai wahyu kepada baginda Nabi kita didatangi oleh malaikat yang langsung memerintahkan kepada baginda, "Qra, bacalah." Ini secara serta-merta, tak ada mukadimah, tidak ada pendahuluannya, dan juga tidak ada informasi yang disampaikan sebelumnya. Cuma langsung turun memeluk kuat dan ketat dan suruh baginda Nabi untuk membaca. Iqra. Pada waktu Nabi kita tak boleh baca, Nabi kita langsung dipeluk kuat sama malaikat Jibril alaihissalam, yang pada itu Nabi kita juga tidak tahu. Tidak usah panjang lebar cerita. Kalau pada itu dengan kita tidak ikut pengajian, pada teman-teman kita di pengajian, kita menyendiri saja di bilik. Terus datang makhluk yang dengan kita tidak pernah tengok, besar seperti kingkong yang besar badan itu. Peluk kamu kuat sekuat-kuatnya. Jadi katanya, Iqra. Itu bagaimana kita tidak ketakutan. Untuk kali pertama kita tidak pernah mengalami perkara seperti itu. Diperintahkan untuk membaca Qra. Na'am. Aku bukan orang yang pandai membaca. Aku bukan orang yang pandai membaca. Ya iman itu memang hakikat yang ada pada baginda Nabi sebagai seorang Nabi yang ummi. Atau aku tidak pandai membaca apa yang ada inginkan untuk aku membaca. Sebab Nabi kita tidak diberitahukan. Seandainya baca surah Baqarah misalnya, atau baca puisi atau nyanyi lagu apa misalnya. Kalau kita suruh nyanyi, dia bilang nyanyi apa? Dangdut, rock, karaoke. Kita suruh kasidah apa? Tak cukup. Mesti kita takyinkan. Qra, bacalah. Apa yang dibaca? Apakah baca puisi? Apakah baca hadis? Apakah baca ayat? Atau baca Al-Quran? Tidak ada satupun yang disebutkan oleh yang memeluk kuat baginda pada saat ketika itu. Qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahl. Jadi maka aku pun dipegang dan dipeluk kuat sehingga sampai aku keletihan. Al-jahl wa masyaqah. Naam. Thumma arsalani faqala iqra. Dia lepas itu dibebaskan. Pernah tengok Gusti kan? Ada itu pelukan yang kuat-kuat sungguh. Jadi misalnya diantara daripada tayangannya atau diantara daripada permainannya, supaya musuh itu nanti akan menyerah. 3 kali. Nah, jadi pertama tolak dulu, ke tali langsung terjang, diterjang dengan kuda belakang, kali ketiga, jadi pada itu ditangkap langsung pikat di perutnya, pinggangnya, sampai tangan jatuh macam itu. Maka dengan pengadil pun planting, rupanya masih kuat. Kalau ketawa tuh berarti nonton.
Kalau tak nonton, cuma mana boleh tahu. Jadi kata si suami kepada sang istri, awak perasan tak saya kentut malam tadi itu? Suami ini punya tabiat kalau tiap malam dia sama masa-masa bujangan kentut. Jam-jam. Memang paling sedap kalau pada waktu kita di bilik tidur itu tak ada teman yang menemani kita. Tapi kalau pada waktu kita dengan teman, pada waktu kita dalam kereta, kalau kita nak kentut itu susah. Takut kalau berbau. Kalau kentutnya tak ada bau, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kentut tak ada bunyi, tapi baunya menitamkan, Masya Allah. Jadi tabiat buruk tadi itu tidak dapat ditanggalkan daripada kehidupan yang baru saja berumah tangga. Jadi ceritanya pada malam pertama sang suami tadi itu karena sudah terbiasa tengah-tengah malam dalam selimut kentut berkentut, sebab tengok samping istri lagi sedang tidur nyenyak, jelas tak jam suami lagi sedang kentut. Beberapa waktu kemudian kentut lagi, lagi. Kenapa? Kena rasa-rasa yakin istri lagi sedang tidur nyenyak. Sok hari masa makan full dengan takmiahnya masa sarapan pagi. Jadi pada masa itu ya guraulah kulihat cadas saja aja gitu kan, saja aja kan. Maksudnya saja aja tuh ya apa bahasa saja aja. Kalau bahasa Indonesia mungkin daripada apa, iseng-iseng dia setakat nak tahu aja, bukan serius bon, saja aja gitu kan. Apa betul maksudnya? Karena saya paham lah maksud saja aja. Saja aja. Daripada kalau tatanya pun tak kisah sangat ada masalah. Ya, tapi apa salahnya juga kalau kita tahu yang ada babang tadi malam tuh ayam perasaan ke aku kan tuh. Jadi kata sang istri menjawab, tak dengar pun. Kedua-duanya aku tak dengar. Jadi kata sialan loh. Kamu kata tak dengar, tapi macam mana kau tahu dua kali? Kedua kalinya aku tak dengar. Mana boleh? Kedua-duanya tidak dengar, tapi ternyata tahu hitungannya dua kali. Berarti itu lembutnya, bijaknya istri tidak mengatakan dengar. Bekas dengar saja, macam petit. Dia tak kata macam itu. Jadi istri sangat baik sekali. Tak dengar pun, kedua-duanya aku tak dengar. Jadi kata dia, sialan kamu. Macam mana tak dengar tapi kamu tahu dua kali. Itu begitu ceritanya. Ma'ana biqari'in. Aku tidak pandai membaca. Terus dipeluk kuat oleh malaikat. Jadi sampai Nabi kita keletihan. Setelah itu Nabi kita dilepaskan kembali. Pun juga disuruh kembali untuk membaca. Jangan-jangan dengan takdiban dan juga dengan peringatan tadi itu Nabi kita sedar, Nabi kita ingat, Nabi kita akan membaca. Tapi apa yang Nabi kita nak lakukan? Sedangkan memang Nabi kita tidak tahu apa yang akan dibaca, apa yang ingin dibaca, apa yang diperintahkan untuk Nabi kita baca pada saat ketika itu. Untuk kali kedua, qala فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. Jadi ulama mengatakan daripada 3 pelukan tadi itu berarti batasan kita boleh mentakdib anak. Pukul 3 kali saja, jangan lebih daripada 3. Dan kalau pada terpukul anak pun jangan dipukul di tempat yang sama. Yang diperalkan dalam Facebook atau dalam YouTube itu tentang persebatan. Itu tidak betul, itu betul-betul penipuan. Itu betul-betul pencemaran terhadap agama. Tidak ada yang pernah ternampak itu dipukul sampai luka, sampai terkoyak dia punya punggung. Tidak begitu sebatan dalam Islam. Yang namanya sebatan dalam Islam, yang mukulnya dengan selendang, yang mukulnya dengan kasut, yang mukulnya dengan selepak, yang mukulnya dengan rotan, yang mukulnya mungkin dengan ujung daripada jubah, atau dengan perkara-perkara ringan. Jadi tidak bertujuan untuk menganiaya, apalagi kalau sampai menyiksa, sampai mencederakan orang yang disebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali pertama, kemudian dilepaskan, peluk kuat, kemudian dilepaskan. Kali ketiga, baru setelah 3 kali Nabi kita dipeluk, maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama itu diturunkan pada waktu Nabi kita lagi sedang berkhawat di dalam gua Hira. Nah, ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ
فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. Nabi kita kembali daripada kejadian tadi itu tarjuk, gemetaran hati perasaan baginda. Nabi kita jadi ketakutan. Sebab itu kali pertama dan tidak pernah terkhayalkan dan tidak pernah berlaku sebelumnya dengan beliau. Nabi kita secara seketika bercabut. Ada bahasa Malaysia berembus. Berambus. Maksudnya, pilih kau dari sini, tuh kan? Berembus. Tapi itu bukan lembut kan? Berembus kamu dari sini. Maksudnya seperti musir kan? Hah? Pelabara. Berembus. Pelabara. Bara. Begitu dengan berembus. Tak ada kan begitu. Nadanya tuh keras kan? Jadi itulah. Saya sambil belajar lah kuliah, tapi itu pun tetap tak pandai. Dulu kadang-kadang anak-anak saya, Muhammad, Abdullah, Omar, kalau pada itu mereka bergaduh, mereka kan duduk di Kedah 4 tahun. Kalau pada itu mereka bergaduh, itu bergaduh antara sama mereka kece Kedah, kece kan, berantem kece kan. Jadi saling salah menyalahkan, tapi dengan bahasa Kedah. Anak yang duduk 4 tahun di Kedah pun juga tidak paham mereka bergaduh tentang apa atau apa yang mereka perbualkan. Karena lama beberapa tahun di sana sampai sekarang ya setakat seketoy, seketul atau juga ayak atau apa yang ar-arnya di ujung itu. Jadi tak ada arnya ayak juga apa lagi? Tolak. Tolak itu semuanya kan sebut tolak, tak kan? Lucah ada. Lucah itu semua. Kita baca sebut lucah. Tapi kalau lok, ya tahu tak penggunaan bahasa lokla tadi itu Perak, Selangor, Terengganu pun juga cakap lokla atau hanya Kedah saja yang cakap lokla. Penggunaan bahasa lokla tadi itu tak pernah khilaf. Nah, ودخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني selimutin aku. Nabi kita datang menjumpai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu dalam keadaan takut, dalam keadaan ketakutan, meminta kepada istri tercinta, selimutilah aku, zamiluni. Naam. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. Ar-raw ay khawf, maka mereka selimuti sehingga kesan rasa ketakutan tadi itu lenyap dan hilang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan orang lagi ketakutan, ada apa bang? Hah, kamu tengok apa? Ada masalah apa? Enggak, orang lagi ketakutan tak boleh bercerita. Bagi tenang dulu, bagi minum dulu. Minum. Baru kita tanyakan, tidak. Orang lagi sedang gemetaran, lagi sedang jadi dia pun tak boleh memberikan keterangan yang jelas. Jadi dengan kita peluk anak kita tenangkan dia dulu, baru kita tanyakan ada apa yang berlaku, awak tengok apa, ada masalah apa yang berlaku di sana, apa yang Anda saksikan. Jadi dalam suasana tenang seperti itu, maka dengan kita pun akan boleh menceritakan kejadian yang berlaku. Ini bijaksananya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha yang akan memberikan nasihat nanti yang lebih bijak, yang adil, yang mulia, yang hebat. Senaraikan saja kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam kehidupan umat beragama, dalam kehidupan manusia, lengkap, komplit dan cukup itu terkumpul dalam kehidupan baginda Nabi. Tapi ternyata pada saat ketika itu Nabi kita mendapatkan belayan kasih sayang yang sehingga dengan belayan daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala mampu untuk menenangkan insan yang paling tenang, membenihkan manusia yang paling benih, membuat suasana jadi aman dan nyaman. Itu peranan seorang istri. Jangan pada tuh suami dalam keadaan seperti itu, istri buat suami tambah ketakutan lagi. Ada apa bang? Bahaya tuh bang. Allah. Jadi abang setelah tensi darah atau juga setelah dicek up di sana, katanya ada buah pinggang, katanya ada kancing manis. Ya Allah, itu mak aku semalam tuh bang, sakit kancing manis, jadi 3 hari meninggal dunia bang. Wah,
Bukan begitu. Istri jangan seperti itu. Begitu juga sebaliknya dengan suami. Bagi suami tenang, seandainya keluh resah, gundah dalam keadaan pun tetap peranan daripada seorang istri. Begitu juga sebaliknya mampu untuk menenangkan pasangan. Nah, setelah zahabaan qurra, hilang rasa ketakutan daripada baginda, baru Sayyidatuna Khadijah bertanya kepada baginda. Na'am qala قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. Aku jadi khawatir atas keselamatanku. Khasyitu ala nafsi, diceritakan daripada tak ni bahasa Mesir. Jadi kemarin tuh kejadian yang berlaku, saya sudah ceritakan. Minta tak hatta ila assalamualaikum. Minta tak ila assalamualaikum. Paham? Minta tak sampai pada assalamualaikum. Tak artinya ceritanya daripada ketok pintu itu daripada tak sampai pada assalamualaikum orang itu tadi. Jadi cerita dipaparkan daripada permulaan orang itu ngetok pintu sampai dia meninggalkannya dengan iringan assalamualaikum. Jadi Nabi kita setelah menceritakan tadi itu membuat kesimpulan atau memperkatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku betul-betul risau dan takut atas keselamatan diri pribadiku. Kala jawaban daripada Sayyidatuna Khadijah, tidak, itu tidak akan mungkin berlaku. Terus dipaparkan satu persatu, tidak akan mungkin terkecewakan, tidak akan mungkin jadi orang yang akan menjadi mangsa, sedih, kecewa, duka, tidak akan mungkin dengan seumpama baginda akan jadi sasaran perkara-perkara yang tidak elok. Kalla innaka فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. Pertama tidak, kemudian dengan sumpah demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menyengsarakan Anda selama-lamanya. Kenapa Sayyidatuna Khadijah bercakap semacam itu? Sebab karena melihat akhlak baginda seperti apa. Kan Maisarah itu nama seorang Maisarah, nama seorang laki-laki, tapi nama perempuan. Kalau kita ada seorang ikhwan nama Maisarah, agak pelik sedikit. Maisarah bin siapa? Maisarah binti kan? Lo memang lo anggap gue pondan? Bencong? Itu kalau pada itu namanya Maisarah. Nama Maisarah nama Saleh bin Itsnain. Sama dengan Tolha, sama dengan Zaid. Dikatakan, jadi itu diantara dari bahin nama yang musyarak antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau dengan kita menggunakan nama Maisarah itu pada nama seorang perempuan. Ada lagi Ihsan. Ihsan ada nama untuk laki-laki dan juga ada Ihsan untuk nama perempuan. Carilah nama yang kira-kira tidak ada tasyabuhnya. Iman untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Ada Iman laki-laki. Bang Iman mana? Lagi satu Iman. Ustazah Iman mana? Itu nama perempuan pula. Cari nama yang tidak dapat dimuannaskan. Kawan kita pergi beli kambing. Pada saat ketika dia tahu entah dari mana dapat maklumat itu, katanya kalau kita makan kambing betina itu kita nanti akan menceret atau akan ceret beret. Yang mana pasnya ceret, menceret atau ceret beret. Menceret, karena ceret beret. Jadi akhirnya dia nak pastikan kambing itu jantan atau betina. Sebab kibas tadi itu bulunya tebal, jadi tajamlah ke situ. Kan kita kalau nak pastikan jantan atau betina, kita tengoklah apa punya atau tidak, itu saja perbedaannya. Jadi dia tanya sama orang Arab, tapi nak tanya jantan atau betina tak tahu bahasa Arabnya. Akhirnya dia tanya kepada orang Arab itu, ya amu, hadal ghanam rajulun am imra'atun. Rajul dengan imra'atun untuk manusia, bukan untuk kambing, bukan untuk kerbau. Rajul am imra'atun. Dia nak sebut hadal ghanam dakar am unsa, itu dengan bahasa yang sebenarnya. Ada apaan? Dorab. Dorab apaan? Dorab tanya pukul, memukul. Belajarlah ada fi'il rubai, sirat mudharabah, tadarabah, pukul, memukul. Jadi kan pukul, memukul. Dorab artinya ada apa? Dorab. Pukul. Mata hasol, mata hunat. Jadi dia terjemahkan daripada bahasa Melayu,
La maza-maza. Maza itu apa kan? Bahasa kita tidak ada apa. Dua kali. Apa. Jadi kata dia, la maza-maza. Rasa dah betul. Amin, kata orang Arab. Jadi, ala kulli hal, memang Dzuk Harabi itu kita kena bertalaki daripada mereka kembali. Sedikit lagi. Zambiluni. Kala, tidak akan. Innallaha la yukhzika abada. Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan menyengsarakan bagi Nabi innaka latasilur rahim. Atas beberapa faktor, atas beberapa argumentasi dan alasan. Di antara lain innaka latasilur rahim. Satu, Nabi kita senantiasa bersilaturahim. Naam. Wa tahmilul kalla. Wa tahmilul kalla, dan memberikan bantuan dan pertolongan. Wa taksibul ma'lum. Dan memberikan bantuan kepada orang yang tidak memiliki sebarang keperluan. Utaqrid taif. Dan memberikan jamuan kepada para tetamu. Itu diantara daripada sifat yang subati dalam kehidupan baginda. Memberikan jamuan kepada para tetamu, senantiasa bersilaturahim, ambil berat tentang orang-orang yang tidak memiliki keperluan hidup, membantu dan menolong senantiasa selalu dengan akhlak yang mulia seperti itu dalam kehidupan beliau. Orang yang semacam itu kehidupannya tidak akan mungkin dikecewakan atau terperangkap dengan suatu cobaan dan ujian. Kalau ditimpa oleh cobaan dan ujian pun akan Allah berikan jalan keluar yang ideal. Naam. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan juga memberikan pertolongan atas musibah-musibah yang menimpa. Nawaib itu bencana-bencana yang berlaku, tsunami-nya, gempa buminya, atau dengan banjirnya. Nawaibil haqq, kejadian-kejadian yang berlaku, Nabi kita akan turun tangan, ambil berat betul tentang urusan, tentang keadaan yang berlaku di masyarakat. Mereka bangun Ka'bah, Nabi kita juga ikut membawa batu-batunya. Mereka mengadakan acara bekelah, Nabi kita katakan, siapa yang membeli? Nanti saya yang membeli kambingnya, nanti saya yang menyembelih, nanti saya yang memotong-motong, nanti saya yang membasuh, nanti saya yang masak. Nabi kita bersabda, biar aku nanti yang akan mencarikan bahan bakarnya. 3 menit. Naam. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن. Talakat bihi, itu sikap istri yang bijaksana. Jadi kadang-kadang ini tabiat manusia. Udah kawin? Belum. Sudah. Baru satu kan? Canda aja. Kadang-kadang orang rumah ikut live juga dengan saya. Nanti semua yang saya perkatakan itu ditapis semua. Tapi ini nak tambah lagi. 3 cukup lah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Canda aja, gurau aja. Nah, jadi kadang-kadang kita ini pada tuh nasihati istri, kadang-kadang istri tak terlalu percaya sangat dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Bila istri percaya, kalau pada tuh ada orang yang cakap benda yang sama, tuh kita katakan, apa bahasa kita? Aku dah kata dah, apa yang dah tuh? Aku kata dah maksudnya. Aku udah ucapkan benda tuh, tapi awak yang tanah dengar percakapan aku. Sudah aku udah peringatkan sebelumnya, tapi tidak mau diperingatkan. Begitu mendengar daripada orang lain cerita sama kita, dalam hati kita udah peringatkan sebelumnya benda yang sama. Tapi itulah kesikhahan dengan pasangan itu kadang-kadang tidak sepenuhnya. Jadi untuk menghilangkan kewaswasan, kebimbangan dan keraguan kepada baginda, di mana dengan Sayyidatuna Khadijah, kalau tidak perlu fatwa, pandangan, nasihat daripada sesiapapun, pasti tidak akan mungkin nanti kita teraniaya atau akan dikecewakan. Lebih-lebih lagi dengan beberapa argumentasi dan juga dengan beberapa pertimbangan yang beliau sebut, supaya akan lebih meyakinkan, menenangkan, menenteramkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kita ini dalam bidang perobatan. Jadi kita tenang saja, tidak ada apa-apa ya Allah, itu biasa aja. Demam biasa itu bukan demam apa yang nyamuk dengil, itu bukan itu. Tapi teman kita tadi itu nampak kelihatan masih resah lagi, masih resah, mengeluh. Maka dengan kita pun pertemukan dia dengan seorang pakar spesialis untuk menenangkan hati.
Ini kebiasaan yang seperti ini ternyata itulah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, datang diajak berangkat pergi bersama beliau untuk menjumpai Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini adalah sepupu Isma' bin Ibn Amir. Dengar daripada anak pamanmu atau daripada anak pak saudaramu, dengarlah daripada anak pak saudara kamu. Hubungan antara Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidina Waraqah bin Naufal itu adalah hubungan sepupu, satu pupu. Dan sama saja dalam sebutannya, kami sebut sepupu sekali, sepupu dua kali. Kita sebut satu pupu, dua pupu. Sama aja maksudnya. Ada masalah bola sepak atau sepak bola. Sama tenang dan insya Allah bagi luasan. Tapi sambil berzikirlah, nonton sambil gol, Allahu Akbar, Subhanallah. Begitu, jangan menjerit-jerit yang tak ada makna. Tapi mana mungkin berontak rapi, belakang, brosti. Jadi kita kalau main karate juga kita ganti dengan Allah, Allahu Akbar. Marahin anak katanya nasihat daripada kawan-kawan, dan itu insya Allah ada betulnya. Geram semua, tapi jangan kita sumpah. Sialan loh, kalau dia jadi sial macam mana? Jangan. Jadi kalau marah macam mana pun marahnya kita, alim kamu, mudah-mudahan kamu jadi Syekhul Islam. Akhirnya jadi alim. Sebab doa kita kadang-kadang di luar daripada dugaan, ucapan kita diijabahkan oleh Allah SWT. Takut kalau pada masa seseorang menyumpahin anak bertepatan dengan waktu ijabah, membuat anak jadi samsing. Samsing, kamu jahat, betul. Mudah-mudahan doakan yang bagus, jangan didoakan yang tidak baik. Tapi kadang-kadang mulut ini terlanjur memperkatakan yang tidak elok, sehingga membuat anak jadi degil. Habis? Banyak lagi? Aku dah habis, sikit-sikit lagi. Summa Waraqah atabihi Waraqah bin Naufal wa ibnu ammi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha faqala ay ibnu na'am ibnu ammi Khadijah kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Jadi beliau Waraqah bin Naufal tadi itu merupakan merupakan seseorang yang memeluk agama Kristen di zaman jahiliyah. Tidak seperti kehidupan orang jahiliyah. Beliau ada agama, ada ideologi, ada kepercayaan yang betul, alal millati an-nasraniyah. Na'am. Wa kana yaktubu al-kitab al-'ibrani fa yaktubu min al-injil bil-'ibraniyah ma syaa Allah an yuktab. Jadi daripada dua bahasa dipindahkan dan diterjemahkan daripada bahasa Ibri kepada bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya. Jadi dengan penguasaan bahasa Ibri yang dikuasai oleh Qatadah, oleh Waraqah ibn Naufal. Na'am. Wakana syekhun kabiran qad amiya. Qad amiya, sudah buta, sudah tidak melihat. Itu tentang muasafat daripada Waraqah. Ada beberapa orang teman yang bersama Waraqah daripada negeri kepada negeri, daripada tempat kepada tempat, yang dengan mereka ini berpindah untuk mencari kebenaran. Jadi diantara daripada kejadian yang berlaku itulah kejadian yang diceritakan di dalam hadis. 3 menit. 6. Faqalat lahu Khadijah, ya ibn am Isma' min ibni akhik. Ya ibn Ami, hai anak pak saudaraku, maksudnya sepupu. Isma' min ibni Amik, dengarlah ucapan, pernyataan, cerita, paparan kata daripada sepupumu, hai ibn Ami. Isma' min ibni Amik, dengarlah ucapan, cerita daripada sepupumu. Maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu eloknya supaya jangan sampai ada lebih kurang informasi yang kita informasikan. Elok kita beri kesempatan untuk menginformasikan sesuatu itu kepada orang yang terbabit, kepada orang yang mulia, kepada orang yang menyaksikan. Jangan kita yang mengambil alih atau yang mewakilinya. Takut kalau kita tidak dapat membahasakan yang sebenarnya. Jadi perkara itu sangat-sangat dahsyat dan sadis. Tapi dalam pembahasan kita seperti perkara biasa-biasa saja. Bagikan peluang kepada yang punya problem, bagikan peluang kepada yang berkenaan. Misal, Haji, minta maaf Haji. Semalam tuh saya tengok anak Pak Haji, anak Mak tuh, atau dengan Malang, anak Malang yang di Mesir itu kayaknya
dia punya raghbah untuk menikah di sana. Nah, biasalah memang anak-anak remaja seperti itulah. Kalau udah belajar jauh daripada kampung halaman, jauh daripada keluarga, begitu kena tugas memasak, pas keluarga, mesti mereka ingin mau kawin, itu perkara biasa. So, karena yang informasikan tadi itu teman, suruh dia cerita langsung. Jadi pada waktu dia bercerita, si anak laki-laki itu, saya tak sanggup tuh di masjid. Kalau sampai 3 tahun lagi, tuh di masjid dalam keadaan memuncak, akan jadi apa aku, lain kesannya. Tadi itu bahasa sana cuek aja. Bahasa kita cuek, tak hirau, tak kisah. Ada satu bahasa sini. Cuek, sana cuek, sini. Maksudnya tak peduli. Cuek, ha? Cuek lain lagi. Cuek dengan cuek lain kan? Cuek. Bukan cewek. Cuek aja. Maksudnya tak ambil kira. Tak ambil berat. Tak kisah. Bahasa sana sini. Tak peduli. Kalau cuek, itu ketidakperhatian kan? Nah, lain lagi. Tapi pada yang bercerita itu adalah orang yang berkenaan. Bukan sendiwara, tapi dengan kita boleh memberikan hati pada kita. Contoh akhwat, kalau balik masa bercuti nanti, pokoknya kamu macam manapun, beritahu kepada si Anita misalnya, ayah tak bagi dia kawin sampai selesai kuliah, sampai selesai kuliahnya. Kalau tak selesai tak bagi kawin. Bapak, makasih banyak atas jasa baiknya. Nanti biar pulang subuh. Pada waktu dia dengan gaya dia nangis. Susah Pak. Yang barang itu belum masuk ke ini. Dengan air yang bening. Susah betul-betul mencapai. Ini membuat ibadah jadi tidak keru-keruan. Makan, minum ingat dia. Pergi sana sini ingat dia. Oke. Insyaallah nanti makan selesaikan sama ayah. Tuh. Kalau tak mampan dengan ayah, kamu sambil urut-urut kaki mama. Nah, dulu kawin pada masa usia berapa? Kan zaman dulu tak ada lah tentang hantaran yang beribu-ribu, tentang belanja yang sekian itu tak ada. Zaman kawin biasa-biasa saja. Jadi pada waktu itu nikah pada masa 18. 18. Aku udah 28. Itu caranya. Saya pun tak pandai juga merayu seperti itu. Kalau kita punya orang tua yang pemahaman, bagus. Tapi orang tua yang tak ngerti, mau kawin nanti aja lah. Sepatah kata aja jawabannya. Tetip, Assalamualaikum. Ada toleransi langsung. Sedikit bang, habiskan bang. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi, madza tara? Madza tara? Apa yang awak tengok? Tanya. Waraqah tidak melihat. Apa yang kamu lihat? Terus Nabi kita pun bercerita. Faqala fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Naam. Faqala lahu Waraqah, hadha an-namus. Dan diartikan nanti dengan nyamuk. Nanti kamu kena rujuk syarahan daripada ulama. Kan kesilapan daripada sebagian salafi dan wahabi karena tak mau tahu tentang ulasan, keterangan, penjelasan yang diulas dan juga yang dijelaskan oleh para alim ulama. Mereka beranggapan, oleh sebagiannya mereka beranggapan ulama-ulama kita itu bodoh. Sehingga pada waktu mereka dapat mencapai sesuatu, salah satu daripada yang bertukar di perlis mengeluarkan fatwa boleh-boleh saja melaksanakan salat jamaah yang walaupun jaraknya daripada sini ke Hai Ashir. Nah bang, daripada KL ke Gombak, Gombak itu adalah kawasan dalam KL. Bagaimana dibolehkan daripada UAE ke KL? Boleh jamaah atas riwayat yang mana? Karena ada diriwayatkan di dalam hadis sahih, Nabi kita melaksanakan sembahyang tamam pada waktu di Madinah dan melaksanakan sembahyang 2 rakaat pada waktu Nabi kita di Bir Ali. Itu memang hadis itu betul daripada riwayat yang diriwayatkan tentang perjalanan daripada Madinah ke Bir Ali atau yang kita sebut dengan Dzul Hulaifah itu hanya dalam 5 km saja. Sehingga diistimbat, diambil panduan daripada hadis tadi itu untuk memperbolehkan seseorang kasar dalam jarak ukuran musafir 5 km. Nah,
Nabi kita pergi ke Dzulhulaifah itu bukan tujuan, itu tidak lebih daripada permulaan atau tidak lebih daripada tempat persinggahan. Seperti dengan kita nak pergi ke, terus dengan kita singgah di Gurun. Alustah Gurun 40 km ya, masih belum cukup 2 marhala. Tapi kena jarak tempuh yang akan kita tempuh, cadangan kita nak pergi ke Ipoh, cadangan kita nak pergi ke GL, berarti jarak akan kita tempuh sudah lebih daripada 2 marhala. Tak masalah kalau baru saja kita keluar daripada tol, Alustad, keluar daripada tol Sarat Semut, ada Sarat Semut, keluar daripada tol situ, baru saja keluar tol, terus kita singgah salat kasar, jamak takdim dengan kasarnya boleh. Kenapa? Sebab nawaitu yang kita niatkan, kita akan menempuh jarak yang cukup. Kalau hanya semata-mata daripada KL Gombak, daripada Shah Alam ke Subang misalnya, atau daripada Subang ke Bukit Beruntong, tidak untung kalau kamu menjamak kasar dengan jarak ukuran seperti itu. Itu yang ada PSD nih, yang ada PSD. Kenapa? Tak nak tengok atau tak mau tahu. Jadi kan terbiasa akan pilih-pilah. Saya akan buat perbandingan siapa sampean, siapa kamu dulu, untuk memilih-milah yang sudah ditaji dan yang sudah dikaji habis-habisan atau dikaji matang oleh ulama-ulama kita dahulu. Cukup sampai situ. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.